Jadi ini ada kelompok 1, topiknya sumber dari kitab suci ya. Konsep kerajaan Allah dan penerapannya bagi mahasiswa saat ini. Kelompok 2, pemahaman tentang sukacita dan penerapannya bagi orang Kristen pada konteks pandemi. Pengertian iman dan perbuatan dan solusinya mengenai kehidupan. Pemahaman tentang lebih dari pemenang bagi gereja yang teraniaya dan implementasinya bagi gereja saat ini. Gereja dan panggilan misi, serta penerapannya dalam konteks Indonesia. Keselamatan dan dampak kehidupan bagi kehidupan orang Kristen saat ini. Kemudian keimaman Yesus dan pengaruh spiritualitasnya saat ini. Jadi ada kitab-kitabnya fokus ya. Ada kitab Injil, ada kitab surat Filipi, ada surat Yakobus, ada kitab Wahyu, ada kitab para rasul, ada surat Roma, ada surat Ibrani. Jadi pastikan fokus di sini di setiap kitab, tiap kelompok. Nah, strateginya setiap kelompok wajib membuat 5-10 pertanyaan yang diberikan kepada 2 pendeta, pastor atau romo. Jadi beda gereja, jadi pendetanya atau pastornya atau romonya dua, jadi beda pendeta, beda romo, dan beda gereja juga. Jadi inilah, jadi pendetanya tidak boleh sama dengan kelompok lain, gerejanya tidak boleh sama dengan kelompok lain. Ya, jadi ada 7. Kalau 7 berarti ada 7 gereja, ada 14 gereja berarti. Perhatikan baik-baik, berarti ada 14 gereja. Di mana di dalam gereja itu diwakili entah oleh pendeta, entah oleh romo atau pastor. Mahasiswa per kelompok itu buat pertanyaan yang berkaitan dengan topik. Topiknya sudah diberikan, jauh-jauh hari sudah saya berikan. Ya, dibuat pertanyaan. Setelah ada pertanyaan, kemudian ada gereja, dan di gereja ada pendeta atau romo atau pastor. Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dulu kepada mereka. Ditanyakan, nanti dari mereka buat suatu pertemuan Zoom, ya, pertemuan Zoom, lalu direkam, didiskusikan, ditanya, pendeta-pendeta itu nanya, lalu nanti dia akan bertanya. Nah, masing-masing anggota kelompok memberikan jawaban yang tepat, yang benar, yang utuh. Lalu nanti pendeta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya sendiri, bebas. Ya, itu di luar dari 5-10 pertanyaan yang disiapkan. Oke, setelah itu selanjutnya hamba-hamba Allah menyampaikan kesimpulan. Lalu kesimpulannya apa nih pendeta-pendeta ini dari jawaban mahasiswa? Jadi kita ingin tahu kesimpulannya setelah mahasiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pendeta atau romo, itu kesimpulan beliau apa? Jadi dalam rekaman itu lengkap begitu ya. Mahasiswa sebelumnya sudah mengajukan pertanyaan dengan mungkin tertulis, mungkin pakai email, mungkin pakai WA dan sebagainya, ajukan. Lalu nanti ada momennya, ada pertemuan bersama di Zoom, direkam. Lalu pendeta itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan yang belum disiapkan, yang topiknya berkaitan dengan topik tiap-tiap kelompok. Jadi bisa bersama-sama dengan romonya atau beda-beda waktunya boleh. Ya, jadi misalnya bisa saja pendetanya ada, romonya ada, atau pendeta A dan pendeta B, atau romo A dengan romo B, yang pasti bisa dalam satu waktu yang bersamaan diundang, diajak bersama, dan ada 5 atau anggota kelompok yang tampil di situ, yang wajahnya semuanya on cam. Kalau nggak on cam, saya anggap itu tidak ada dan dianggap 0 nilainya, maka mesti on cam, lalu nanti kelihatan tanya jawabnya, dan itu yang dinilai. Setiap mahasiswa menyampaikan testimoninya. Nah, setelah itu selesai kan? Selesai, rekaman pertama selesai. Ya kan? Lalu rekaman kedua adalah mahasiswa masing-masing menyampaikan testimoni. Testimoni bukan refleksi. Testimoni itu kesaksian hidupnya berkaitan dengan topik itu. Bebas mau 2 menit, mau 3 menit, yang pasti keluar dari hati. Bukan dikarang-karang. Lalu yang keempat, narasumber. Nah, setelah sudah dapat itu direkam kan, 5 masing-masing ngerekam lalu disatukan. Ini yang video pertama, lalu disatukan menjadi satu video. Ya, satu video. Narasumber yang bertanya kepada mahasiswa memberi kesimpulan wajib pendeta, itu yang tadi ya di pertanyaan pertama, penjelasan pertama.
Tiap kelompok wajib ada 2 narasumber yang bertanya untuk mahasiswa. Jadi nggak boleh 1, jadi 2. Kalau 1 ya 50 saja nilainya maksimum. Setiap mahasiswa wajib menjawab pertanyaan narasumber. Jadi pastikan kepada narasumber bagaimana narasumber itu nanti bertanya kepada 5 atau anggota yang ada. Isi testimoni setiap mahasiswa berkaitan dengan topiknya. Jadi bukan berkaitan dengan yang lain-lain. Topik besar UAS. 8. Proses wawancara dari narasumber ke mahasiswa secara teknis dapat menggunakan Zoom, Teams, Google Meet, atau secara langsung. Seluruhnya wajib direkam tanpa editing. Jadi nggak perlu edit, entar 30 menit, entar 40 menit, nggak apa-apa, saya tonton, saya dengar. Jadi nggak ada edit-edit, nggak perlu dimasukkan musik, nggak perlu dimasukkan beragam macam-macam begitu ya. Lalu tanya jawab dengan narasumber sebaiknya 1 persatu saja dengan perjanjian pelaksanaan diatur. Jadi diatur aja. Jadi 5-10 Pak, nanti pertanyaan ini untuk si A, pertanyaan ini untuk si B, pertanyaan ini untuk si C, pertanyaan ini untuk si D, pertanyaan ini untuk si E. Jadi 5-5-nya dapat jawaban kan dari pertanyaan yang sudah disiapkan, diajukan. Nanti pendeta itu bebas mau pilih pertanyaan lain kemana bebas. Begitu. Nah, jadi sudah disiapkan tinggal dilaksanakan.